Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Martina Muawana, CGP dari SMP Negeri 3 Odo. Di sini saya akan melakukan pra-observasi kepada rekan kerja saya, yaitu Bu Yunita Kusumawati Syafaat yang mengajar pelajaran IPS. Assalamualaikum Bu Yunita. Assalamualaikum. Bu Yunita, apakah saya boleh melakukan supervisi akademik di kelas Bu Yunita? Ya, silakan mereka. Kira-kira kelas mana Bu Yunita yang akan saya bisa lakukan supervisi? Nanti di kelas 8B. Di kelas 8B. Baik Bu Yunita, di sini saya mau minta izin ke Bu Yunita akan melakukan supervisi di kelas kita, yaitu kelas 8B. Akan tetapi sebelum supervisi saya akan melakukan observasi terlebih dahulu terhadap apa yang akan dilakukan Bu Yunita di dalam kelas. Nah, tujuan dari supervisi saya yaitu Bu Yunita bukan hal untuk mencari kesalahan akan pembelajaran yang dilakukan Bu Yunita. Namun di sini saya justru mau belajar hal yang baru, sharing, sehingga saya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pelajaran IPS yang biasa dilakukan oleh Bu Yunita. Dan tentunya mungkin dalam supervisi ini Bu Yunita bisa memperbaiki apa yang belum atau yang tidak dengan sharing kita atau diskusi kita. Di situ Bu Yunita. Kira-kira Bu Yunita, apa yang harapan Bu Yunita dalam supervisi pada nanti saya akan di kelas Bu Yunita? Mereka harapannya saya pribadi sebagai guru pengajar tentu ingin ada masukan, jadi ada evaluasi tentang pembelajaran saya terutama ketika di kelas. Harapannya begitu. Jadi kita sevisi ya Bu Yunita ya untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat ya Bu Yunita, tidak mencari kesalahan. Nah, kalau boleh tahu kira-kira pada hari apa saya akan bisa melakukan supervisi akademik di kelas 8B Bu Yunita? Bisa hari ini mereka nanti. Oh iya, Saya ada jam di kelas 8B. Alhamdulillah kalau seperti itu. Kira-kira materi apa yang akan dipelajari di kelas 8B? Untuk hari ini materinya tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dengan tujuan pembelajaran bagaimana Bu Yunita untuk materi pelaku ekonomi tersebut? Untuk tujuan pembelajaran ini sebenarnya adalah untuk supaya anak-anak itu paham tentang pelaku ekonomi. Jadi siapa saja pelaku ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sini pada pembelajaran ini Bu Eka, saya memberikan arahan ke anak-anak untuk praktek. Nah, harapannya di sini tujuannya yang pertama untuk melatih anak-anak secara kreativitas. Jadi karena nanti praktek, satu untuk kreativitas anak-anak, kemudian yang kedua anak-anak lebih paham lagi, jadi mengaplikasikan seperti apa pelaku ekonomi, jadi anak-anak paham dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari. Sangat bagus sekali tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Yunita pada nanti ya Bu Yunita ya di kelas 8B, sangat bermanfaat sekali buat anak-anak kedepannya, apalagi melatih kreativitas dan membiasakan anak untuk menjadikan mereka tahu posisi mereka dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pelaku ekonomi ya Bu Yunita ya. Ya, Nah, kemudian kira-kira langkah-langkah apa dalam kegiatan pembelajaran Bu Yunita? Untuk langkah-langkah kebetulan saya menggunakan metode project based learning mereka. Karena di sini saya mengarahkan anak-anak itu untuk proyek. Langkah-langkahnya yang pertama saya memberikan arahan untuk proyek anak-anak, kemudian yang kedua merencanakan. Ya. Jadi merencanakan proyek, kemudian memberikan
arahan Bu Eka ke anak-anak. Setelah itu monitoring kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini dilaksanakan setelah praktek selesai. Begitu. Sangat bagus sekali ya Bu Nita ya, langkah-langkah pembelajaran yang akan Bu Nita lakukan di kelas 8B. Jadi sangat memfasilitasi anak-anak sekali, sampai anak-anak dilakukan evaluasi pembelajaran untuk perbaikan anak-anak ke depannya. Iya Bu Nita ya. Nah tentunya langkah-langkah pembelajaran tersebut akan menghadapi rintangan dan kendala. Iya Bu Nita ya. Kira-kira rintangan dan kendala apa yang akan dicapai? Maksudnya rintangan atau kendala apa yang Ibu akan hadapi dalam pembelajaran? Untuk kendala ini sudah sempat saya pikirkan Bu Eka. Dalam proses pembelajaran ini nanti pasti ada kendala. Salah satunya dari segi faktor ekonomi anak-anak. Karena kebetulan di sini kan di desa Bu Eka, jadi kehidupan ekonomi anak-anak itu latar belakangnya berbeda. Karena kita kan harus mengeluarkan modal usaha untuk membuat suatu produk. Pasti anak-anak ada yang mampu, ada yang tidak. Kemudian saat pembelajaran lagi jadi kendala Bu Eka, terutama anak-anak yang tidak fokus. Ketika anak-anak diminta diskusi, itu ada beberapa anak yang tidak fokus, ada yang pindah tempat atau bermain sama teman sebangkunya, karena seperti itu kendalanya Bu Eka. Tadi Ibu menyebutkan dalam kendala di poin 1 Ibu menyebutkan karena kendala biaya ya Bu ya. Nah, berarti apa Bu? Kok ada biayanya? Ibu melakukan kegiatan apa di langkah-langkah tadi? Di sini kan proyek ya Bu. Proyek anak-anak itu menjadi pelaku ekonomi. Jadi anak-anak itu membuat suatu produk, boleh makanan atau minuman yang nantinya bisa dijual. Jadi seperti tujuan pembelajaran tadi, melatih anak-anak kreativitas anak-anak. Jadi sekaligus mereka tahu sebagai pelaku ekonomi, sebagai produsen, konsumen dan distributor, jadi mereka juga harus melakukan. Oh, tadi itu proyek itu maksudnya Bu Nita itu untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Jadi kan memerlukan suatu biaya atau pendanaan untuk melakukannya. Jadi harus disesuaikan gitu ya. Jadi strateginya bagaimana Bu? Agar di poin 1 dan poin 2 itu tertangani dengan baik masalah ekonomi dan masalah anak-anak tersebut. Kalau untuk mengatasi yang poin 1 Bu Eka, tentu saya mendampingi anak-anak, terutama dalam hal diskusi. Jadi sebelum anak-anak praktekkan, kita anak untuk diskusi dulu produk apa yang akan mereka buat, kemudian mereka membuat perencanaan, sekaligus menghitung perencanaan di situ, menghitung berapa biaya yang akan dikeluarkan. Nah di situ saya harus mendampingi anak-anak. Kalau sekiranya biayanya terlalu mahal, saya dampingi, saya arahkan. Sekiranya produk itu dibuat dengan modal yang sedikit atau biaya yang sedikit tapi bisa dijual. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi anak-anak yang tidak fokus ketika diskusi, itu nanti saya arahkan untuk bebas diskusi di tempat manapun yang mereka suka. Boleh di dalam kelas ataupun di luar kelas, yang sekiranya tempat itu nyaman untuk diskusi anak-anak. Ya bagus sekali Bu Nita, strategi yang akan dilaksanakan Bu Nita. Yang pertama tadi Ibu mendampingi ya Bu Nita ya, jangan sampai anak-anak itu mubazir dalam melakukan kegiatan ekonomi, apalagi di marketing yang tadi ya. Kemudian yang kedua, anak-anak itu memang boring Bu Nita, jadi kita sebagai pendidik harus tahu anak-anak itu sukanya itu belajar di mana. Jadi bagus sekali Bu Nita tadi strateginya untuk membebaskan anak-anak untuk diskusi di mana mereka belajar gitu ya Bu Nita ya, asalkan di area sekolah Bu Nita tentunya. Kemudian Bu Nita
kira-kira komitmen apa yang Bulita pegang agar rencana Bulita, strategi Bulita tadi tercapai? Komitmennya, ini komitmen saya dengan murid ya Bu ya. Jadi anak-anak itu dijadwal, jadi kapan mereka melakukan market day atau bazar dan istilahnya. Jadi kapan mereka akan menjual produk mereka itu dijadwal mereka. Jadi anak-anak mulai mempersiapkan, jadi sejak diskusi sampai proses pelaksanaan market day atau bazar itu. Oh iya, bagus komitmennya. Semoga saya doakan Bulita proses pembelajaran dari yang Bulita akan laksanakan dan market day yang akan Ibu laksanakan berjalan dengan baik, dan tentunya anak-anak juga mendapatkan ilmu yang manfaat. Oke Bulita, nanti saya akan masuk ke kelas Bulita ya Bulita, di kelas 8B, dan terima kasih Bulita telah membantu saya dalam melaksanakan supervisi akademik. Terima kasih. Demikian praobservasi saya dengan Bulita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya pada kita berlaku dulu. Mulai. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Oh, lemes tidak semangat ya? Kalian kalau ditanya kabar itu harus semangat. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kau enggak bisa? Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kurang semangat, harus dengan gayanya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Gitu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Coba Ibu tes konsentrasi sebentar. Ini wajah-wajahnya kayaknya kurang konsentrasi setelah pegangnya pelajaran. Kita bermain tepuk, ya. Kalau pagi siang kan harus semangat. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Kalau malam kan sunyi, sepi, ya. Jadi konsentrasi. Kalau Ibu bilang pagi, siang, sore, malam, gitu ya. Tidak ada tutupan sama sekali. Bisa? Bisa. Oke. Pagi, siang, sore, tidak konsentrasi. Sekali lagi, pagi, sore, siang, malam. Yang tepuk ketika malam berarti tak konsentrasi, karena malam kita sunyi, tidak ada apa-apa. Gitu ya? Oke, kita lanjut ke materi hari ini. Baik anak-anak, pertemuan kemarin kita kan sudah membahas tentang pelaku ekonomi, ya? Iya. Masih ingat pelaku ekonomi itu ada apa saja? Satu, pelaku ekonomi. Ada 3 pelaku ekonomi. Siapa saja pelaku ekonomi? Produsen lagi, konsumen lagi, distributor, ya. Ada 3 pelaku ekonomi, yaitu produsen,
konsumen dan distributor. Siapa produsen? Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Kemudian konsumen berarti orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi. Oke. Pada pelajaran IPS kali ini, Ibu kan kemarin sudah meminta kalian untuk membentuk kelompok ya. Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran ini supaya kalian lebih paham apa itu pelaku ekonomi dan sekaligus kalian juga bisa mempraktekkan secara langsung. Jadi kalian itu juga sebagai pelaku ekonomi. Bagaimana kalian sebagai produsen, bagaimana kalian sebagai konsumen, termasuk juga sebagai distributor. Nah, kelompok di sini harapannya Ibu nanti ketika praktek, ya, praktek kalian tahu, oh seperti ini ternyata yang namanya produsen. Oh jadi begini, ketika saya harus menjadi produsen membuat suatu produk. Apa produknya? Bebas, mau itu makanan atau juga minuman. Kapan Bu? Kita akan praktek 2 hari lagi. Ya, hari Kamis kita praktek. Nanti dibuat semacam bazar. Bazar makanan dan minuman, tiap kelompok menjual secara langsung. Prosesnya, proses produksinya pasti kalian memproduksi di rumah. Kalian di video bagaimana proses produksinya, ya. Kemudian di sekolah kalian akan berhadapan dengan yang namanya konsumen dan sekaligus kalian sebagai distributor menyalurkan produk yang sudah kalian buat. Produk apa yang akan kalian buat? Silakan, bebas, terserah kalian menurut kesukaan kalian masing-masing. Contoh, kelompok 1, Bu, saya suka piscok misalnya. Selain suka Bu, saya di rumah banyak pisang misalnya. Kalian juga harus mempertimbangkan kira-kira di sini Bu, di sekolah ini pasti banyak yang suka. Jadi kalian harus mempertimbangkan itu. Jadi untuk membuat suatu produk kalian harus banyak pertimbangan. 1, produk yang sekiranya mudah kalian buat. Ya, mudah kalian buat, kemudian dengan biaya yang sedikit. Kalau bisa biayanya seminimal mungkin. Yang ketiga, kalian juga harus mempertimbangkan apa? Selera. Jadi selera pasanmu di sini di sekolah ini kira-kira apa? Jadi selain kesukaanmu apa, dan juga yang keempat, kira-kira mampu nggak kalian memproduksi itu, membuat produk itu. Jadi satu kelompok bekerja sama nanti. Kerjasama untuk membuat satu produk. Boleh makanan, boleh minuman. Bu, kalau bikin 2 produk boleh. Satu produk makanan, satu produk minuman. Misal es campur sama donat misal, boleh. Ya, jadi Ibu bebaskan kalian berkelompok. Nah, hari ini kita akan diskusi terlebih dahulu tentang perencanaan kalian. Jadi tiap kelompok harus membuat rencana produk yang akan dibuat. Ya, produk apa yang akan dibuat, kemudian bahannya apa saja. Jadi kalian harus tahu, harus mendiskusikan dengan kelompok. Ya, nanti Ibu bagikan per kelompok 1 kertas. Kalian isi nama kelompoknya. Ini contohnya ya. Kalian tulis di sini kelompok berapa, kemudian jenis produksi, jenis produknya apa. Kalian bebas kasih nama. Contoh kalian bikin donat pelangi misalnya. Kenapa kok disebut pelangi? Karena isinya warna-warni Bu, misisnya warna-warni. Jadi kalian sekreatif mungkin membuat produk sekiranya produk itu layak dijual dan menarik untuk pembeli, untuk konsumen. Ya, kemudian setelah itu kalian tulis terlebih dahulu bahannya. Bahan apa saja yang dibutuhkan ketika kalian membuat produk ini.
Dan juga kalian perkirakan harganya berapa. Harga dari bahan itu berapa. Contoh, kalian membutuhkan tepung. Tepungnya berapa? 1 kilo. 1 kilo tepung itu harganya berapa? Jadi di sini kalian sekaligus belajar perencanaan. Merencanakan sebuah produk yang akan kalian buat, yang akan kalian produksi. Karena kalian sebagai produsen. Ya, setelah itu kalian jumlah berapa? Ini modal kalian, nanti ditulis juga. Oh, berarti saya harus menyiapkan modal sekian. Dari mana? Misal kalian sumbangannya berapa? Modalnya. Kalian tulis di sini. Ya, jadi kalian silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Boleh di dalam kelas, boleh di luar kelas. Kalian cari tempat yang sekiranya kalian nyaman untuk diskusi. Ya, boleh di dalam, boleh di luar kelas. Oke ya. Ini Ibu bagi satu kelompok, satu kertas buat perencanaan produk. Kelompok satunya mana? Awas ini kelompok ini satunya Tahrir. Ayo silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Boleh di dalam kelas, boleh di luar kelas, cari tempat senyaman mungkin. Boleh di tengah lapangan, boleh di depan kelas, di sekitar rumput-rumput atau pohon yang di depan boleh. Pisang keju, bahan. Enggak, maksudnya kalian itu pisang coklat, pisang apa nugget pisang. Nugget pisang. Total berapa itu kira-kira? Modalnya. Modal. Kira-kira berapa? Kayaknya mau lah. 54 nanti ya. 54 coba lihat. Ini modalnya kemarin berapa ini? Kira-kira berapa ini? Kalau tak apa itu tambah apa telepon? Iya, Alwi. Kan kemarin bilang Bu ganti telepon, bikin telepon enggak apa-apa, bikin 2 modal, 1 makanan, 1 minuman. Kan kelompok lain enggak ada yang bikin minuman itu. Ada sekali Ibu. Enggak ada. Kalau kelas 8A itu ada minuman. Oh, ya. Murah lagi. Oke. Coba ya. Assalamualaikum Bu Nita. Salam. Assalamualaikum Pak Abdurrahman. Begini Pak, ini kemarin teman saya sudah melakukan praobservasi saya, juga observasi di kelas Pak. Nah, ya tentunya sudah Bapak atas anjuran Pak Abdurrahman sebagai PP nih Pak. Nah sekarang kita akan melakukan pasca observasi dari kegiatan yang kemarin Pak dengan teman saya Bu Yunita Kusumawati Sapahat, mata pelajaran IPS. Nah Bu Yunita, kemarin kita sudah melakukan observasi gitu. Nah kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah Ibu melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah pasca pembelajaran kemarin, kebetulan pembelajaran saya kemarin basisnya proyek Pak. Jadi anak-anak memang saya minta untuk praktek materinya pelaku ekonomi. Jadi anak-anak itu istilahnya saya minta untuk berjualan. Cuma berjualan di sini anak-anak itu harus mempraktekkan mereka sebagai produsen. Jadi mengolah sendiri
sampai menjualnya langsung ke konsumen. Ya anak itu praktek langsung. Alhamdulillah dari praktek kemarin itu saya sebagai pengajar itu puas, yang puas karena di luar ekspektasi saya kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu memang untuk kelas 8 ini memang saya batasi, baik dari jumlah produk yang diproduksi itu saya batasi, kemudian distribusi produk itu memang juga saya batasi. Cuman anak-anak itu alhamdulillah responnya sangat antusias, Pak. Jadi dari hasil praktek itu anak-anak ketika praktek itu mungkin karena hasilnya itu kan. Jadi di luar praktek anak-anak itu tidak hanya balik modal tapi balik untung. Kemudian yang di luar ekspektasi saya kemarin memang saya minta anak-anak itu bisa dibantu orang tua, tapi alhamdulillah anak-anak itu mulai proses produksinya mereka malah sendiri dalam kelompoknya. Jadi itu yang saya apresiasi dari anak-anak. Ya memang saya amati kemarin pembelajaran sampean itu sudah bagus Bu Nita, bagus dan sangat menarik. Jadi saya itu juga mendapatkan beberapa ilmu dari sampean sendiri tentang pembelajaran Bu Nita kemarin ya. Dan pembelajaran Bu Nita itu sudah termasuk pembelajaran diferensiasi gitu. Pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang sudah saya perkenalkan ke Bu Nita yang berdasarkan kemampuan dan gaya belajar anak-anak sendiri dan kesukaan anak-anak gitu ya. Nah, terus dari pelaksanaan kemarin apakah ada yang mau diperbaiki dari kita? Sebetulnya kalau kekurangan itu pasti ada. Ya. Dalam setiap kegiatan pembelajaran ada kekurangan. Kalau dari pembelajaran kemarin kebetulan ada beberapa anak yang tidak masuk, itu jadi kendala juga. Jadi ada yang satu kelompok hanya 3 anak yang masuk, 1 anak yang masuk. Nah ini jadi kendala juga. Jadi kalau 1 anak yang tidak ikut praktek itu kendala. Jadi saya juga mencari solusi mereka. Iya. Iya. Yang satu yang dapat. Ya memang kendala dalam pembelajaran memang ada saja ya Bu Nita ya. Walaupun di rencananya itu sudah kita lakukan sebagus mungkin, tapi pasti ada kekurangan. Nah kalau dari saya pada saat saya menyimak pembelajarannya Bu Nita kemarin, ya sudah saya sampaikan tadi sangat menginspirasi dan bagus. Hanya saja Bu Nita ya mohon maaf ya, waktu perlu diperhatikan Bu Nita dalam berdiskusi. Jadi sesuaian waktu supaya apa ya, sesuai dari RPP-nya Bu Nita sendiri. Jadi dalam satu pembelajaran tidak tercecer ke pertemuan berikutnya. Padahal pertemuan berikutnya Bu Nita sudah ada rencana untuk bahasa kan. Nah kalau misalnya waktu diskusi itu melebar, mungkin lain kali atau alternatif di kemudian hari diperhatikan untuk waktu Bu Nita, perlu diperhatikan waktunya terlebih dahulu. Terus dari kegiatannya Bu Nita kemarin tindak lanjutnya apa dari permasalahannya Bu Nita kemarin? Rencana tindak lanjutnya apa? Kalau untuk kekurangan kemarin itu yang enggak ikut itu saya gabung dengan kelas lain. Jadi anak-anak itu tetap melaksanakan praktek meskipun dengan kelas yang satunya. Jadi anak-anak itu yang alhamdulillah anak-anak itu mau mengikuti sama kelasnya. Ya alhamdulillah ya, kita pembelajarannya Pak bagus Pak, sudah Pak. Ya kalau kekurangan ya memang ada kekurangan, tapi sudah ada rencana tindak lanjutnya Pak. Oke Bu Nita, terima kasih ya Bu Nita sudah meluangkan waktunya untuk saya dan Pak Abdurrahman untuk melakukan pasca observasi pembelajarannya Bu Nita, dan terima kasih atas kesediaannya Bu Nita
mau diobservasi oleh saya. Saya masih belajar Bu Nita, sama-sama belajar, dan saya alhamdulillah juga mendapatkan ilmu dari pembelajaran. Terima kasih. Demikian pasca observasi saya bersama Bu Yunita Kusumawati Syafaat dan Bapak Abdul Rahman sebagai PP pengajar praktek saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.